Ekuador, si penantang sunyi dari Amerika Selatan. Maret 2022, Ekuador memastikan diri untuk berlaga di ajang bergengsi Piala Dunia 2002 di Qatar. Di balik kegembiraan keberhasilan Ekuador ini, ada dua tim sedang menyusun rencana untuk mencoba langkah terakhir menggagalkan keberhasilan Ekuador ini, iaitu Chile dan Peru. Chile dan Peru menyusun strategi hukum untuk mengajukan protes ke FIFA. Mereka menemukan satu dokumen janggal Byron Castillo, pemain kunci Ekuador yang diduga kuat sebagai orang Kolombia. Secara teknis, Chile dan Peru sudah usai. Dua tim ini tidak akan mungkin lagi lolos ke Qatar. Chile finish di urutan ke-7 dan Peru di urutan ke-5 yang mengharuskannya melakukan playoff antar konfederasi. Namun kasus Castillo ini membuat mereka punya kartu as untuk bisa merubah segalanya. Mari kita lihat motif negara ini dengan menjegal Ekuador ke Piala Dunia. Chile adalah pihak yang paling vokal. Motif mereka jelas, jika FIFA menyatakan Castillo ilegal dan memberikan kemenangan WO untuk setiap laga yang dimainkan Castillo, maka Chile akan mendapatkan tambahan poin signifikan. Chile akan langsung melompat dari posisi 7 ke posisi 4 yang membuat mereka langsung lolos ke Qatar. Berbeda dengan Chile, Peru bermain lebih aman namun tetap mendukung gugatan tersebut. Jika Ekuador didiskualifikasi sepenuhnya dari turnamen, maka seluruh tim di bawahnya akan naik satu peringkat. Ini berarti Peru yang berada di posisi kelima bisa masuk putaran final tanpa harus melakoni playoff. Namun pada akhirnya, Ekuador tidak dijatuhkan sanksi diskualifikasi sepenuhnya dan Peru tetap harus menjalankan playoff melawan Australia. Dan ketakutan Peru akan playoff benar. Mereka kalah dari Australia lewat drama adu penalti. Menanggapi hal ini, FIFA secara resmi menolak gugatan Chile dan Peru dalam dua tingkatan. 1. Keputusan pertama, Komite Disiplin FIFA. Juni 2022, FIFA menghentikan penyelidikan kerana menganggap dokumen kependudukan Byron Castillo dikeluarkan secara sah oleh otoritas Ekuador. 2. Keputusan banding Komite Banding FIFA. September 2022, FIFA kembali menolak banding dari Chile dan Peru yang menegaskan bahawa Castillo memenuhi syarat untuk membela Ekuador. Setelah kalah di FIFA, Chile dan Peru membawa kasus ini ke CAS sebagai jalur hukum terakhir. Hasilnya adalah keputusan jalan tengah. Dari sisi Ekuador, CAS setuju dengan FIFA bahawa Castillo tetap sah bermain untuk Ekuador, maka Ekuador tidak didiskualifikasi di Piala Dunia 2022. Dari sisi bukti, CAS menemukan bahawa meskipun paspornya asli, informasi di dalamnya yakni tempat lahir adalah palsu kerana Castillo terbukti lahir di Kolombia. Sanksi yang dijatuhkan CAS kepada Ekuador dihukum denda sekitar 1,8 miliar rupiah dan pengurangan 3 poin untuk siklus berikutnya, yakni pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun jika seandainya pada saat itu FIFA mengabulkan gugatan Chile, entah seperti apa kesedihan dan kekecewaan rakyat Ekuador, sebab bagi rakyat Ekuador, sepak bola merupakan identitas nasional dan pemersatu bangsa yang sangat sakral. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi, sepak bola menjadi elemen yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat di negara tersebut. Pertengahan abad ke-20, Ekuador menghadapi penyakit ekonomi internal, ketimpangan ekonomi, peluang kerja yang terbatas, dan ketidakstabilan politik yang membuat banyak masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Pergantian kekuasaan yang tidak selalu mulus selalu diiringi dengan krisis ekonomi, terutama menjelang akhir 1990-an, membuat kehidupan sehari-hari terasa berat bagi banyak keluarga. Di tengah situasi seperti itu, ruang untuk bermimpi terasa sempit. Pendidikan dan pekerjaan formal tidak selalu menjamin masa depan. Banyak anak muda tumbuh dengan pilihan yang terbatas, terutama di kawasan padat dan kurang berkembang. Di sinilah sepak bola masuk, bukan sebagai hiburan semata, tetapi sebagai jalan keluar yang nyata. Lapangan-lapangan sederhana, jalanan berdebu, dan gang sempit menjadi tempat lahirnya mimpi. Sepak bola tidak membutuhkan banyak biaya, tidak memandang latar belakang, dan bisa dimainkan oleh siapapun.
Dalam dunia yang terasa tidak adil, bola menjadi sesuatu yang adil. Siapa yang punya bakat dan kerja keras, dia punya peluang. Banyak dari anak-anak ini tumbuh dalam kondisi ekonomi yang terbatas, di mana sepak bola bukan sekadar pilihan, melainkan peluang untuk mengubah hidup. Tekanan ini membentuk karakter. Mereka belajar untuk tidak menyerah, untuk terus bekerja keras, dan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Ketika akhirnya mereka mendapat peluang ke luar negeri, mereka tidak datang sebagai pemain yang rapuh, tetapi sebagai individu yang sudah terbiasa menghadapi kesulitan. Di Ekuador, kisah lahirnya pemain-pemain yang menembus Eropah bukanlah cerita keberuntungan semata. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang dimulai dari tempat-tempat sederhana, jalanan sempit, lapangan tanah, dan lingkungan yang keras. Di sana, anak-anak bermain bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi untuk bertahan. Sepak bola menjadi ruang pertama di mana mereka belajar bersaing, menghadapi tekanan, dan membangun mental yang tidak mudah runtuh. Di lingkungan seperti itu, hanya sedikit yang benar-benar menonjol. Namun bagi mereka yang bertahan, jalan berikutnya mulai terbuka ketika sistem pembinaan di Ekuador mengalami perubahan. Klub seperti Independiente del Valle menjadi simbol revolusi ini. Mereka tidak sekadar melatih teknik, tetapi membangun pemain secara utuh, memberikan pendidikan, membentuk disiplin, dan memperkenalkan standar sepak bola modern yang mendekati Eropah. Di dalam sistem ini, para pemain muda tidak hanya diajarkan cara bermain, tetapi juga cara hidup sebagai atlet profesional. Kota pusat sepak bola Ekuador. Di Ekuador, memahami sepak bola tidak cukup hanya dengan melihat pertandingan di lapangan. Kamu harus membaca kota-kotanya. Di antara pegunungan Andes berdiri Quito, sebuah kota yang tenang namun strategis, tempat kekuasaan politik dan struktur negara berpusat. Di sini, sepak bola tumbuh dengan wajah yang terorganisir dan penuh perhitungan. Klub seperti LDU Quito bukan sekedar tim, tetapi simbol dari sistem yang rapi, didukung manajemen kuat, fasilitas baik, dan satu keunggulan alam yang tak bisa ditiru, yaitu ketinggian. Bermain di hampir 2.800 meter di atas permukaan laut, lawan bukan hanya menghadapi 11 pemain, tapi juga udara tipis yang menguras tenaga dan ritme. Dari kota ini, Ekuador belajar bahwa sepak bola bisa menjadi strategi, bukan sekadar emosi. Namun jauh di pesisir, di bawah panas dan denyut ekonomi yang keras, berdiri Guayaquil, kota yang tidak mengenal kata setengah hati. Jika Quito adalah otak, maka Guayaquil adalah jantung. Di sini, sepak bola hidup di jalanan, di pelabuhan, di percakapan sehari-hari. Klub seperti Barcelona SC dan Emelec bukan hanya institusi olahraga, melainkan identitas kolektif. Dukungan datang dari semua lapisan, dari pekerja hingga pengusaha, menciptakan atmosfer yang keras, penuh tekanan, dan sangat kompetitif. Dari kota ini, Ekuador belajar bahwa sepak bola adalah gairah, adalah harga diri, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan seluruh jiwa. Di antara dua kutub ini, Quito yang dingin dan terukur, serta Guayaquil yang panas dan bergelora, terbentuklah karakter sepak bola Ekuador. Peran elit memang ada. Mereka membangun stadion, mengelola klub, dan menggerakkan ekonomi di balik layar. Tapi pemain-pemainnya, energi utamanya, lahir dari rakyat biasa, dari lingkungan sederhana dan membentuk mental kuat dan fisik tangguh. Satu harapan dari sebuah mimpi. Di Ekuador, sepak bola bukan sekedar olahraga. Ia adalah harapan yang tumbuh dari keterbatasan. Di negara di mana lebih dari separuh masyarakatnya hidup dengan kecintaan mendalam kepada sepak bola, Piala Dunia menjadi semacam panggung mimpi kolektif, tempat di mana sebuah bangsa kecil bisa merasa setara dengan dunia. Ketika Ekuador National Football Team, yang akrab disebut LATRI, melangkah ke Piala Dunia, mereka tidak hanya membawa strategi atau taktik, mereka membawa harapan dari jalanan berdebu di pesisir, dari dataran tinggi Andes, dari anak-anak yang bermain tanpa sepatu namun bermimpi mengenakan seragam kuning suatu hari nanti. Sejarah mereka memang belum gemilang. Prestasi terbaik Ekuador di Piala Dunia baru sebatas babak 16 besar pada 2006.
Tapi justru disitulah letak impiannya, bukan tentang mempertahankan kejayaan, melainkan tentang mengejar sesuatu yang belum pernah benar-benar mereka miliki. Menjelang FIFA World Cup 2026, narasi yang muncul di media dan analis sepak bola menggambarkan satu hal yang konsisten. Harapan yang sedang tumbuh, generasi baru pemain muda, performa solid di kualifikasi dengan finish di posisi kedua CONMEBOL, dan kebangkitan setelah pasir sulit membuat Ekuador datang dengan ambisi yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka tidak lagi sekadar peserta, mereka mulai percaya bahwa mereka bisa bersaing. Namun mimpi rakyat Ekuador bukanlah mimpi yang arogan. Ia lebih mirip keyakinan sunyi bahawa suatu hari mereka bisa melangkah lebih jauh, melewati fase grup, menembus perempat final, bahkan mungkin menciptakan kejutan besar. Dalam bayangan mereka, Piala Dunia bukan hanya tentang trofi tapi tentang pengakuan bahawa negara kecil di Amerika Selatan ini punya tempat di antara raksasa. Di stadion, di rumah-rumah sederhana, di layar televisi yang menyala hingga larut malam, rakyat Ekuador tidak hanya menonton pertandingan, mereka melihat diri mereka sendiri di dalamnya. Setiap tackle, setiap gol, setiap kemenangan kecil adalah simbol bahawa batasan itu bisa dilampaui. Kerana pada akhirnya, impian Ekuador di Piala Dunia bukan sekedar tentang menang, ia adalah tentang membuktikan bahawa mereka layak untuk bermimpi sebesar siapapun. Perjalanan berliku menuju panggung dunia. Perjalanan itu akhirnya mencapai titik penting ketika Ekuador mulai menatap panggung terbesar FIFA World Cup 2026. Namun jalan menuju ke sana tidak pernah lurus. Selama puluhan tahun, Ekuador hanya menjadi pelengkap di kualifikasi Amerika Selatan, zona yang paling kejam di dunia kerana hanya memberi sedikit tiket yang diperebutkan begitu banyak tim kuat. Sejak pertama kali ikut kualifikasi pada era 1960-an, Ekuador hampir selalu terhenti jauh sebelum garis akhir. Di dekade 1970-an dan 1980-an, mereka berkali-kali finish di papan bawah, tertinggal dari kekuatan seperti Brazil, Argentina dan Uruguay. Bahkan ketika mereka mulai menunjukkan perkembangan di awal 1990-an, kenyataan tetap sama. Ekuador belum siap bersaing secara konsisten di level tertinggi. Salah satu fase yang paling menyakitkan datang di kualifikasi Piala Dunia 1998. Saat itu, untuk pertama kalinya Ekuador benar-benar terlihat kompetitif. Mereka meraih beberapa kemenangan penting di kandang, tetapi kembali tersandung di laga tandang. Kekalahan dari tim-tim seperti Argentina dan Colombia membuat mereka kehilangan poin krusial. Pada akhirnya, mereka finish di papan tengah, cukup dekat untuk bermimpi, tetapi masih terlalu jauh untuk lolos. Harapan itu terasa nyata, namun belum cukup kuat untuk diwujudkan. Namun kegagalan paling dramatis justru datang menjelang Piala Dunia 2002. Ironisnya, di momen yang sama mereka akhirnya berhasil lolos. Dalam fase kualifikasi, Ekuador sempat mengalami naik turun yang tajam. Mereka kuat di Quito, tetapi tetap kesulitan di luar kandang. Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika mereka harus memastikan poin di laga-laga akhir. Di tengah tekanan besar dari pesaing seperti Uruguay dan Colombia, pertandingan penentuan melawan Uruguay menjadi simbol dari seluruh perjuangan itu. Dalam laga yang penuh tekanan, Ekuador berhasil meraih hasil imbang yang cukup untuk mengunci posisi mereka di papan atas klasmen kualifikasi. Dengan total poin yang cukup untuk finish di posisi 4 besar zona CONMEBOL, Ekuador akhirnya memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bagaimana mimpi itu semakin terasa nyata? Mimpi itu kini tak lagi terasa jauh dan samar. Ia hadir lebih dekat, lebih nyata, seperti sesuatu yang bisa disentuh. Rakyat Ekuador mulai melihat bukan hanya sebagai ruang kosong, tetapi sebagai kemungkinan yang hidup. Dalam setiap langkah Ekuador National Football Team, ada ketenangan dan keyakinan baru. Ini bukan lagi tim yang hanya datang untuk meramaikan, melainkan tim yang tahu kualitasnya dan sadar bahawa mereka pantas berdiri sejajar di panggung dunia. Perasaan itu tumbuh menjadi keyakinan kolektif. Di Guayaquil hingga Quito, masyarakat mulai melihat bukan hanya semangat, tetapi bukti nyata para pemain mereka kini bermain dan berkembang di level tertinggi sepak bola dunia. Mimpi itu tidak lagi dibangun dari imajinasi, tetapi dari fakta yang bisa diukur.
Di panggung menuju Piala Dunia 2026, Ekuador bukan datang sebagai raksasa tetapi sebagai kekuatan yang perlahan namun pasti mulai mengganggu struktur elit sepak bola dunia. Dengan nilai pasar skuad sekitar 5,78 triliun rupiah, La Tri kini berdiri sejajar dengan kelas menengah atas sepak bola global. Angka ini bukan sekadar statistik tetapi refleksi dari generasi emas baru. Moises Caicedo yang menjadi jangkar di lini tengah, Piero Hincapié yang kokoh di belakang, hingga Pervis Estupinan yang memberi dimensi modern di sisi sayap. Secara ranking FIFA, Ekuador bertahan di peringkat 23 dunia, sebuah posisi yang menegaskan konsistensi mereka sebagai kekuatan stabil dari Amerika Selatan. Tidak sebesar Brazil atau Argentina, tetapi juga jauh dari sekedar pelengkap turnamen. Mari kita lihat potensi Ekuador di lapangan hijau. Di bawah Mr. Hernan Galíndez membawa pengalaman dari kompetisi Amerika Selatan dan konsistensi sebagai penjaga gawang utama. Perubahan yang paling terasa ada di lini belakang Ekuador. Di usia yang masih sekitar 23 tahun, Piero Hincapié sudah menjadi pilar utama pertahanan Ekuador. Bermain di Bayer Leverkusen, ia dikenal dengan bek yang agresif, cepat dan tenang saat menguasai bola. Ia bukan sekedar penghentikan serangan, tetapi pemain yang juga mampu memulai build up dari belakang. Di sisi lain, ada William Pacho yang juga masih di awal usia 20-an dan bermain di Eropa, membawa karakter berbeda, lebih kuat dalam duel fisik dan disiplin menjaga garis pertahanan. Kombinasi keduanya membuat lini belakang Ekuador terasa solid tetapi juga modern. Di sektor sayap, Pervis Estupinan yang kini berada di usia pertengahan 20-an dan bermain di Liga Inggris bersama Brighton menjadi salah satu pemain paling penting dalam transisi permainan. Ia bukan hanya bek kiri tetapi juga sumber energi tim, naik membantu serangan lalu cepat kembali bertahan. Perannya membuat Ekuador bisa bermain lebih dinamis tanpa kehilangan keseimbangan. Masuk ke lini tengah, pusat permainan Ekuador berada di tangan Moises Caicedo. Di usia sekitar 24 tahun dan bermain untuk Chelsea, ia sudah berkembang menjadi gelandang lengkap. Ia bertugas memutus serangan lawan, mengatur tempo permainan, sekaligus menjadi penghubung antar lini belakang dan depan. Dalam banyak pertandingan, Caicedo adalah mesin yang membuat Ekuador tetap stabil bahkan saat berada di bawah tekanan. Di sampingnya, muncul talenta yang jauh lebih muda, Kendry Páez, yang baru menginjak usia belasan akhir. Meski sangat muda, ia sudah menunjukkan kematangan dalam mengolah bola dan keberanian mengambil keputusan. Ia memberi warna baru bagi Ekuador, lebih kreatif, lebih berani dan lebih fleksibel dalam menyerang. Kehadirannya menjadi tanda bahwa Ekuador tidak lagi hanya mengandalkan fisik tetapi juga mulai membangun kreativitas. Namun ketika berbicara tentang lini depan, Ekuador masih berada dalam fase transisi. Sosok paling berpengalaman tetap Ener Valencia yang kini sudah memasuki usia pertengahan 30-an, bermain di Brazil bersama Internasional. Ia masih menjadi tumpuan utama dalam mencetak gol dan memimpin lini serang. Perannya bukan hanya sebagai pencetak gol tapi juga sebagai pemimpin yang memberi arah bagi pemain-pemain muda di sekitarnya. Semua elemen yang membentuk identitas Ekuador 2026 sebagai tim yang tidak selalu dominan tetapi sangat efisien. Mereka bertahan dengan disiplin, menyerang dengan perhitungan dan mengandalkan pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan sepak bola Eropa. Namun semua potensi itu tidak berdiri sendiri. Di baliknya, ada tangan dingin Felix Sanchez Bas yang membentuk identitas tim ini. Ia membawa pendekatan modern, disiplin taktis dan pengalaman internasional termasuk keberhasilannya di level global sebelumnya. Untuk merangkai individu-individu ini menjadi sistem yang solid. Di bawah arahannya, Ekuador tidak hanya mengandalkan talenta tetapi juga struktur permainan yang jelas dan kompetitif di level tertinggi. Inilah yang membuat mimpi itu terasa semakin nyata ketika pemain-pemain Ekuador tidak hanya bersinar di dalam negeri tetapi juga menjadi pemain penting di klub-klub top dunia. Dengan nilai pasar yang terus meningkat dan pengakuan internasional yang semakin luas, maka harapan itu berubah menjadi sesuatu yang rasional. Untuk pertama kalinya, Ekuador tidak hanya bermimpi besar, mereka memiliki fondasi yang nyata untuk mencapainya. Perjalanan Ekuador di kualifikasi CONMEBOL.
Untuk benar-benar memahami kekuatan Ekuador hari ini, kita tidak perlu melihat opini. Kita cukup melihat apa yang mereka lakukan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Di sana, semua kualitas mereka terlihat secara nyata, dalam angka, dalam statistik, dan dalam fakta lapangan. Ekuador menyelesaikan kualifikasi di posisi 2 klasmen, hanya terpaut 9 poin di bawah Argentina. Dari 18 pertandingan, mereka mengumpulkan 29 poin dengan catatan 8 kemenangan, 8 hasil imbang dan hanya 2 kekalahan. Ini bukan sekadar hasil bagus, ini adalah indikator konsistensi di zona yang dikenal paling kompetitif di dunia. Namun yang benar-benar membuat Ekuador berbeda bukan jumlah kemenangan mereka, melainkan cara mereka bertahan. Sepanjang kualifikasi, mereka hanya kebobolan 5 gol dalam 18 pertandingan, rata-rata sekitar 0,28 gol per laga. Laga ini menjadikan mereka pertahanan terbaik di seluruh Amerika Selatan, bahkan melampaui tim-tim seperti Brazil dan Uruguay. Dalam 16 pertandingan awal saja, mereka mencatat sekitar 12 clean sheet, sebuah angka yang hampir tidak pernah terjadi di level ini. Lebih dari itu, ada satu fakta yang sangat menggambarkan identitas mereka. Dalam sebagian besar pertandingan, Ekuador tidak perlu mencetak banyak gol untuk menang. Mereka hanya mencetak 14 gol sepanjang kualifikasi, angka yang relatif rendah untuk tim papan atas. Artinya, mereka hidup dari efisiensi, menang 1-0, bertahan, lalu menutup pertandingan dengan disiplin tinggi. Gaya ini terlihat jelas dalam beberapa hasil pertandingan penting. Mereka mampu mengalahkan Argentina 1-0 dan juga menang tandang melawan Colombia di Barranquilla, dua hasil yang menunjukkan bahawa Ekuador tidak hanya kuat di kandang tetapi juga mulai mampu mencuri poin di luar negeri. Bahkan mereka menutup kualifikasi dengan status tidak terkalahkan di kandang dengan 15 pertandingan berturut-turut, menjadikan Quito sebagai benteng yang hampir mustahil ditembus. Menariknya lagi, perjalanan mereka sempat dimulai dengan handicap. Seperti yang kita ceritakan sebelumnya, mendapat pengurangan 3 poin akibat kasus administratif Byron Castillo di kualifikasi sebelumnya. Namun bagi skuad berjuluk Latri ini, hukuman tersebut justru menjadi katalisator. Alih-alih merasa dikerdilkan, mereka masuk ke lapangan dengan mentalitas kita melawan dunia. Superioritas mereka dimulai dari sini, sebuah ketangguhan psikologis yang jarang dimiliki tim papan tengah Amerika Selatan lainnya. Dan Latri tetap mampu finish di posisi kedua. Secara statistik permainan, Ekuador bukan tim yang dominan dalam menyerang. Rata-rata gol mereka hanya sekitar 0,7 sampai 1 gol per pertandingan, tetapi mereka juga hanya kebobolan sekitar 0,3 sampai 0,4 gol per laga. Mereka menguasai bola sekitar 55%, cukup untuk mengontrol permainan tanpa harus terlalu terbuka. Ini menunjukkan identitas yang sangat jelas, tim yang bermain terukur, tidak terburu-buru dan sangat disiplin secara struktur. Dari statistik ini menunjukkan gambaran Ekuador 2026 menjadi sangat jelas. Mereka bukan tim yang menyerang tanpa henti, bukan tim yang mencetak banyak gol, dan bukan tim yang bermain indah. Mereka adalah tim yang tahu bagaimana memenangkan pertandingan dengan cara yang paling efisien. Mereka bertahan seperti tembok, menyerang seperlunya, dan hampir tidak pernah kehilangan kontrol permainan. Di zona sekeras CONMEBOL, di mana setiap pertandingan bisa berubah menjadi perang, Ekuador justru menjadi tim yang paling sulit ditembus. Perjalanan Ekuador di babak kualifikasi menuju 2026 bukanlah sekadar cerita tentang memenangkan pertandingan, melainkan sebuah demonstrasi kekuatan mental yang luar biasa. Apa yang membuat mereka terlihat superior saat ini bukan lagi soal bermain di ketinggian Quito yang kekurangan oksigen. Mereka menerapkan pola high pressing yang sangat disiplin. Mereka tidak membiarkan lawan bernapas sejak detik pertama. Kekuatan utama yang membuat mereka ditakuti adalah kecepatan transisi mereka. Sebuah kemampuan untuk mengubah pertahanan yang rapat menjadi serangan kilat hanya dalam 3 hingga 4 sentuhan. Saat tim besar seperti Brazil atau Argentina mencoba mendikte permainan, Ekuador merusaknya dengan kekuatan fisik yang eksplosif dan koordinasi antar lini yang sangat mekanis.
Kelayakan Ecuador sebagai tim yang ditakuti di 2026 bukan datang dari nama besar masa lalu, melainkan dari konsistensi mereka sebagai mesin penguras energi. Mereka adalah tim yang paling dihindari bukan kerana mereka selalu menang dengan skor telak, tapi kerana mereka akan membuat setiap lawan siapapun itu mengalami penderitaan fisik yang luar biasa selama 90 menit. Titik lemah Ecuador. Di balik tebalnya otot dan mengerikannya transisi serangan Ecuador, ada satu lubang fatal yang terekspos sepanjang kualifikasi kemarin. Ironisnya, kelemahan terbesar mesin perang ini justru muncul ketika lawan menolak untuk diajak berduel terbuka. Ketika menghadapi tim yang memarkir bus atau menerapkan pertahanan low block yang sangat dalam, Ecuador mendadak kehilangan akal. Mereka sangat superior jika diberi ruang untuk berlari, namun sering kali buntu ketika dipaksa membongkar pertahanan rapat dengan kreativitas umpan pendek. Inilah cetak biru yang akan dieksploitasi habis-habisan di Piala Dunia 2026 nanti. Lawan yang cerdik tidak akan meladeni adu fisik di lini tengah, mereka justru akan mundur, membiarkan Ecuador memegang bola, memancing rasa frustasi mereka dan menunggu transisi pertahanan Ecuador terbuka kerana keasikan menyerang. Celah mematikan ini berpusat pada satu krisis yang belum terselesaikan, absennya sosok pembunuh berdarah dingin di kotak penalti. Ketergantungan mereka yang terlalu lama pada sosok Enner Valencia kini menjadi pedang bermata dua. Di usia yang sudah menyentuh 36 tahun pada 2026 nanti, ledakan kecepatan dan insting pembunuh Valencia jelas telah tergerus oleh waktu. Sementara itu, opsi suksesor seperti Kevin Rodriguez atau Jordi Caicedo masih kerap mempertontonkan penyelesaian akhir yang mentah dan terburu-buru di bawah tekanan panggung besar. Lawan sadar betul akan celah personal ini. Mereka tahu bahwa tanpa seorang striker nomor 9 yang klinis, sekeras apapun lini tengah Ecuador membongkar pertahanan, ancaman itu seringkali hanya berakhir dengan tembakan melenceng. Jika kemuntuan ini tidak segera ditambal, dominasi fisik Ecuador hanya akan menjadi sebuah kesia-siaan yang menguras tenaga di hadapan tim yang bersedia menderita dan bertahan. Namun, di balik narasi tentang fisik yang perkasa, media Amerika Selatan mulai mencium aroma keretakan pada struktur pertahanan Ecuador, terutama pada koordinasi antar lini saat menghadapi bola mati dan umpan silang melengkung. Sepanjang kualifikasi terakhir, terlihat jelas bahwa bek-bek Ecuador seringkali mengalami disorientasi posisi ketika lawan melepaskan umpan ke tiang jauh yang tidak terduga. Kecepatan mereka yang luar biasa di lapangan terbuka seolah lumpuh ketika mereka dipaksa melakukan pengambilan keputusan dalam sepersekian detik di ruang sempit kotak penalti. Lawan yang jeli akan memanfaatkan kelemahan ini dengan menghindari duel 1 lawan 1 dan lebih memilih mengeksploitasi zona buta di belakang para bek sayap mereka yang seringkali telat melakukan transisi mundur. Celah personal yang paling disoroti dalam beberapa bulan terakhir tertuju pada sektor penjaga gawang. Nama Alexander Dominguez, meski memiliki jam terbang tinggi, mulai dianggap sebagai titik rawan karena faktor usia yang mempengaruhi refleks dan keberaniannya dalam memotong bola udara di tengah kemelut. Kurangnya regenerasi kiper yang setara dengan kualitas pemain di lini lainnya menciptakan celah psikologis bagi pertahanan Ecuador. Media lokal sering mengkritik bagaimana keraguan di bawah Mister Gawang ini menular menjadi kegugupan kolektif di lini belakang saat ditekan secara bertubi-tubi. Di Piala Dunia 2026 nanti, jika lawan mampu memancing Ecuador dalam situasi bola mati yang repetitif, seluruh kedikdayaan fisik mereka bisa runtuh hanya kerana satu kesalahan posisi di area yang seharusnya paling mereka kuasai. Dengan fondasi seperti ini, Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar ajang partisipasi bagi Ecuador. Ini adalah peluang untuk melangkah lebih jauh dari sebelumnya, melampaui pencapaian babak 16 besar dan mungkin untuk pertama kalinya mengukir sejarah yang benar-benar baru. Karena dalam sepak bola modern, kejutan terbesar yang sering datang bukan dari tim yang tiba-tiba hebat, tetapi dari tim yang diam-diam sudah siap sejak lama. Namun kekuatan Ecuador tidak hanya hidup di atas kertas. Di kualifikasi CONMEBOL, mereka tampil mengejutkan dengan finish di posisi kedua di bawah Argentina, menyingkirkan tekanan dari berbagai nama besar kawasan dan membuktikan bahawa mereka bukan tim yang mudah runtuh.
Di balik angka dan peringkat itu, Ekuador membangun identitas yang jelas, disiplin tinggi, intensitas fisik yang kuat, dan transisi cepat yang sering kali mematikan. Mereka bukan tim yang mendominasi penguasaan bola, tetapi tim yang menghukum setiap celah kecil lawan. Namun satu persoalan yang masih membayangi, efektivitas di sepertiga akhir lapangan. Karena di turnamen sebesar Piala Dunia, pertahanan yang paling solid saja tidak cukup. Momen kecil, satu peluang yang terbuang bisa mengubah seluruh perjalanan. Mereka mungkin bukan tim yang paling sering dibicarakan, tidak memiliki sejarah panjang seperti Brazil, tidak membawa aura besar seperti Argentina, namun di balik itu semua, ada fakta yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah tim yang dalam beberapa tahun terakhir mampu menumbangkan raksasa Amerika Selatan, tim yang lolos dari salah satu kualifikasi paling brutal di dunia dengan pertahanan terbaik, dan tim yang datang dengan generasi pemain muda yang sudah teruji di Eropa. Yang membuat semakin menarik, Ekuador selalu seperti menyimpan sesuatu untuk panggung terbesar. Di panggung internasional seperti Piala Dunia, mereka sering tampil lebih berani, lebih lepas dan lebih mengejutkan dibandingkan Copa America. Seolah-olah tekanan justru membebaskan mereka. Seolah-olah ketika dunia mulai memperhatikan, mereka justru bermain tanpa rasa takut. Ini adalah anomali yang belum sepenuhnya terjawab. Mengapa tim yang sering terlihat biasa di level regional bisa berubah menjadi ancaman serius di panggung global? Apakah ini soal mental, soal gaya bermain, atau sesuatu yang lebih dalam tentang bagaimana mereka melihat kesempatan yang jarang datang? Dan kini, di tahun 2026, semua pertanyaan itu kembali terbuka. Ekuador datang bukan sebagai favorit, tapi mungkin justru disitulah kekuatan mereka, karena dalam sepak bola, sejarah sering tidak ditulis oleh yang paling diunggulkan, tetapi oleh mereka yang paling siap ketika momen itu datang.